tarik keningnya ke arah kaki. 3 nafas lagi. 2 nafas lagi. 1 nafas lagi. Oke. Angkat bajunya, arahkan pandangan ke depan. Tarik nafas. Kemudian buang nafas, tangannya dilepaskan kembali. Tarik nafas di sini, kemudian buang nafas. Oke. Sekarang bawa lagi ke belakang wheelnya. Kemudian letakkan di belakang punggung. Ya, silakan dipegang wheelnya dengan kedua tangan, lututnya ditekuk. Ya, tarik nafas, angkat bokongnya ke atas. Buang nafas, perlahan luruskan kakinya, dorong dadanya ke belakang, kakinya flex. Tarik nafas, tarik kedua tangannya, luruskan jauh ke belakang. Buang nafas, tahan di sini, 2 nafas. 1 nafas lagi. Oke, cukup. Pegang kembali wheelnya dengan kedua tangan. Kemudian perlahan tekuk kedua lututnya. Dorong bokongnya ke depan sampai mau menyentuh lantai. Tarik nafas, lihat ke depan. Buang nafas, dorong lagi dadanya ke belakang. Tarik jauh kedua tangannya ke belakang. Tarik nafas, teruskan. Kemudian buang nafas, kakinya flex. Oke, pegang kembali wheelnya. Tarik nafas. Buang nafas, tekuk lututnya. Dorong kembali bokongnya ke depan. Tarik nafas, arahkan pandangan ke depan. Kemudian hembuskan nafas. Ya, kakinya luruskan ke depan. Tarik nafas, tangannya letakkan di samping. Buang nafas. Oke, cukup. Kedua lututnya ditekuk sekarang. Iya, arahkan pandangannya ke depan. Letakkan tangannya di lantai, sudah selesai. Ya, angkat bokongnya ke atas, dorong dadanya ke depan. Tarik nafas, buang nafas. Bangun perlahan ke atas. Balik ke depan, satukan telapak tangan depan dada. Wah, Sudah ya? saya gelinding. Aduh, itulah tadi kita sudah mencoba yoga dengan wheel atau cakra wheel ya Mbak Dira ya? Betul. Ada Mbak Dira Dewi di sini, instruktur yoga, dan juga ada Mas Andri yang menciptakan yoga wheel ini. Ini sebenarnya namanya gimana Mas, cakra wheel atau yoga wheel? Namanya adalah yoga cakra. Yoga cakra. Iya, sebetulnya artinya cakra seperti wheel juga. Jadi dia bulat. Seperti itu. Oke. Dan tadi kita sudah melakukan beberapa gerakan gitu ya Mbak Dira. Tapi memerlukan basic yoga nggak sih untuk benar-benar bisa? Perlu sekali. Karena kalau yang terlalu raw beginner, yang benar-benar masih basic dan belum pernah yoga, agak berat. Karena ini memerlukan keseimbangan, yang mana kalau keseimbangan biasanya kan memerlukan kekuatan perut, memerlukan kaki. Ya. Banget sih, aku tuh ngerasa banget di tulang bagian belakang gitu Kan kan. supaya menjaga si wheelnya atau si cakranya ini tidak gelinding-gelinding kan tadi ya, berat ya, kayak gelinding susah sekali. Oh, jadi memang benar-benar harus harus ditahan di antara apapun yang kita lakukan itu. Tapi filosofinya gimana sih Mas Andri, kalau boleh dijelaskan gitu awalnya untuk membuat cakra wheel ini? Sebetulnya saya membuat cakra ini pertamanya karena kebutuhan diri sendiri. Oh gitu. Jadi saya ini orang kantoran. Nah, biasanya kalau kita di kantor kan seperti ini nih bungkuk. Nah, istri saya selalu mengingatkan, tuh kamu dulu bungkuk seperti ini gitu. Nah, jadi saya nggak punya fleksibilitas di atas tubuh. Nah, dari situ saya melihat, oh sebetulnya kalau kita dari awal itu yoga cakra ini awalnya namanya barrel. Barrel? Iya, props dari BKSI Yengar. Tahun 2014 di Amerika Serikat ada yang membuat namanya Dharma Mitra, ya mereka bilang Dharma Yoga Wheel. Nah dari situ saya ngelihat kenapa nggak buat hal yang sama ya. Cuman saya sedikit modifikasi, dia lebih lebar dan juga saya buat stopper untuk supaya yang nggak lebih gelinding stabil. ya. Iya. Gelundung. Iya, tadi saya nggak pakai stoppernya di belakang sini, jadinya gelundung ke sana. Gitu. Itu juga bahannya kan dari ini ya, Dari kayu. ya. Iya. Mungkin lebih ke arah apa sih, natural. Iya, lebih natural. Sesuai dengan filosofi yoga yang semuanya serba Betul. natural. Jadi kita tidak oke. cat, jadi memang asli dari Iya. kayu, cuma kita hamplas secara halus saja. Oh, kalau di Indonesia sebenarnya sudah dipakai sejak kapan nih, Mbak Dira? Kayaknya sejak bulan sekitar pertengahan tahun ini kayaknya mulai jadi booming. Oh, terus gimana Iya, antusiasmenya? Sebenarnya kita masih belum punya banyak instruktur yang benar-benar bisa mendalami dan bisa mengajar bukan dengan baik ya, maksudnya dengan precise gitu. Karena kan kalau tidak hati-hati juga ini sama. Karena dia jadi tidak balance gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu apa nih yang mesti dikuatin dulu, apa preparationnya, gerakan apa. Walaupun cuma misalnya untuk melatih flexibility punggung atas ya, kalau tidak balance akhirnya miring kanan kiri. Mau Iya cobanya juga sih.
Mau. Kan Tapi kalau pegel-pegel punggung bohong kayak seperti yang Iya. Mas Andi tadi sampaikan kan ya, untuk yang di kantor kan banyaknya gini di meja depan komputer, ujung-ujungnya lama-lama tense, pegel leher bahu, akhirnya kok sakit kepala ya gitu kan. benar. Kalau saya juga ada keluhan gitu kan, Mbak. Saya tuh di bawah nih. Lower di- back. lower back pain Iya. banget gitu. Dan kemarin udah mencoba ada beberapa gerakan ternyata yang bisa menghilangkan. Iya, betul. Coba yuk kita coba Mbak Mungkin Dira. dicoba karena yang ini sebenarnya Ada. kan bisa dilakukan sendiri di rumah ya, asal kita benar-benar sudah tahu sudah tahu oke. gerakannya Gimana? seperti apa. Silahkan seperti yang tadi. Ya, Ke belakang. iya. Oke. Silahkan di sini. Ya, pastikan punggungnya menyentuh wheel, kemudian angkat bokongnya sedikit ke atas, tangannya di belakang, ditekuk sikutnya, silahkan pegang wheelnya. Oke. Sekarang mundurkan sedikit kaki, sedikit aja. Tarik nafas, dorong ke belakang terus, sikutnya tarik masuk. Ya. Kalau memungkinkan sampai sikutnya menyentuh lantai. Oke. Wow. Nah, kakinya flex, silahkan diaktifkan kedua kaki, tarik otot pahanya ke dalam. Ini nggak boleh keluar, ya, karena kalau keluar Wow. apa yang dirasakan? Coba pelan-pelan turun. Turun. Bangun, Tunggu. tahan. Iya, pegang. Iya, susah ya. Susah loh. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa memang harus selain lenturkan, kita juga harus menguatkan bagian-bagian tertentu di Iya. tubuh gitu supaya menjaga wheelnya nggak jalan-jalan ya. Ini rasanya sih kalau saya boleh ceritakan ya, seperti ketarik di sini Betul. dan yang pertama kali saya rasakan tuh ada bunyi kletok-kletok juga. Iya. Itu apa tuh? Kebiasaan kita juga kalau pagi-pagi kan tidur biasanya kan semalam bungkuk gini kan. Jadi pada saat bangun pagi kok pegel ya. Nah, Tulang punggungnya iya, dipanjangkan. tulang punggungnya kan rounding. oke. Pada dilatih di yoga cakra ini, dia membalikkan ya tadinya rounding menjadi sehingga dia akan mengembalikan naturalnya tulang belakang. Tulang belakang. Oh, oke. Kalau dari siswa-siswa atau apa disebutnya? Murid-muridnya Mbak Dira, udah ada yang terbantu belum atau Mas Andri yang benar-benar apa ya merasakan manfaatnya dari Cakra Wheel ini? Di sini sih kita dipakai buat untuk kelas juga Untuk ya. kelas. Ada kelas namanya apa Andri? Kelas Yoga wall. yoga wall. Yoga Nah, wall. banyaknya memang pakai props atau alat bantu, salah satunya ini Ada sekarang yoga untuk wheel. untuk orang-orang yang punya masalah dengan punggung yang Punggung. kaku atau bahu gitu kan. Jadi ini untuk melatih flexibility atau kelenturan tubuh, tapi juga pada saat yang bersamaan bisa dipakai untuk membantu menguatkan tubuh. Tubuh. Oh, Seperti yang iya tadi sih. kan. Perut, Iya kan? otot perut. Otot perutnya Ya, tadi kerasa kan? pas yang bagian apa planking itu ya Betul. Mbak Dira ya. Ah, Itu ah. sangat-sangat kerasa gitu Iya. di bagian situnya. Tapi kalau misalnya kita apa namanya punya gitu, berapa lama sih kita harus latihan setiap hari Mas Adi? Sebetulnya prinsipnya sama seperti yoga biasa ya. Jadi apa namanya? Sebaiknya kita lakukan minimum 3 kali seminggu. 3 kali Kalau seminggu. ya kalau memang bisa ya bisa Kalau latihan punya di setiap rumah hari, setiap hari betul ya. setiap hari Karena bisa. Durasinya sebenarnya berapa lama tuh? sebenarnya nggak usah 1 jam, capek kali ya 1 jam ya udah. Jadi misalnya cuma 5 menit sehari, jadi kebutuhannya apa? Kan kita nggak mungkin maunya melatih lengan, bahu, perut, apa Betul. semuanya dapat. Jadi one single step a day kalau saya selalu punya prinsip. Jadi misalnya hari ini saya melatih flexibility atas 5 menit aja pagi-pagi bangun tidur kan bukannya buka ini. Bukannya main kompon terus gitu ya. Misalnya tadi pagi-pagi ambillah wheel kemudian ya bisa sambil ini Iya. mungkin ya. Kalau Baringnya di kalau pagi juga kalau kepala kita di bawah, kerasa sekarang agak bangun nggak? Karena aliran darahnya naik Lumayan. Agak-agak anget Kecil gitu ya Mas kalau Andri. lagi flu ya. Flu semua. mampet Kalau gitu. belum malam pusing. Kalau flu mampet dibalik yang ini. Oh, oke, yang forward. tadi forward Forward bend. Oke, tadi ada beberapa gerakan, tapi semuanya hampir apa ya, memerlukan mat. Kalau misalnya yang berdiri itu ada nggak Mbak Dira? Ada banget ya, berdiri berat-berat malahan. Itu untuk melatih balance biasanya. Oh, Balance. boleh dicobain nggak Boleh. kalau ada beberapa yang berdiri? Mari, Gimana? sok atau dipegang dulu ininya ya, pegang. Dipegang. Sekarang tutup rapat terlebih dahulu kedua kakinya, tarik nafas di sini. Pada buang nafas silahkan tekuk lututnya, bokongnya dorong ke belakang. Nah, Tekuk bokongnya harus ke belakang menjauh. Bokong ke Angkat ke belakang. atas tangannya. Angkat terus jauh sampai sejajar dengan telinga tangannya. Dorong lagi bokongnya ke belakang. Condongkan badannya ke depan 45 derajat. Berat ya. Oke. Nas dorong badannya ke depan 45 derajat. Terus tarik lagi sampai lurus tangan punggung ini nggak boleh hancing. Bokongnya masuk. Tarik lagi tubuhnya ke depan 45 derajat terus. Bukan, ikutin tangan saya. Oke. Bagaimana rasanya? Saya sampai nggak bisa ngomong. Ini kerasa banget, langsung keringetan langsung. Ini luar biasa sih. Itu emang buat strength ya Mbak?
buat strength. Heeh. Kemudian juga untuk balance. Kalau nggak kan miring kanan, miring ke kiri kan. Tak baiklah. menguatkan tangan, Nah. perut, Haha. paha juga ya. Kalau panjang apa nanti buka-buka keluar. Buka-buka, betul. Oke, tapi kalau misalnya mau coba gitu ya untuk lebih advance gitu, saya kan harus berlatihan beberapa kali. Nah, latihannya itu gimana dan ini bisa dibawa pulang kan? Iya, bisa. Itu gini, apa di bawah Oh, Langsung ditembak. Latihannya gimana, Mbak? Di untuk mana? di rumah? Di sini bisa. Bisa. Hari apa aja? Hari ada Rabu malam ya Rabu kalau malam. untuk yang jadwal regulernya kalau di sini. Tapi untuk kelas-kelas yang biasa pun seperti yang kelas basic, misalnya kalau ada yang memerlukan gerakan yang memerlukan chest atau dada, membuka dada, membuka punggung atas, biasanya kita pakai untuk alat bantu. Gitu. Oh, baiklah. Dan kalau ini mau dibawa pulang, harganya kira-kira sekitar berapa, Mas Andri? kalau yang ukuran ini adalah ukuran medium, harganya 1 juta. Oh, oke. Jadi kita ada 3 ukuran. Jadi diameter 35, ada yang 40, sama yang 30. Itu berarti kita memilihnya tergantung ukuran Biasanya tinggi. tergantung ukuran badannya. Oh, baiklah. Itulah. Berarti kita harus tahu dulu ukuran tinggi kita. Betul. Terus kita harus pilih. Kalau saya 165 berarti yang ini. Yang medium. Yang medium. Betul. Baiklah, kalau begitu itulah tadi kita sudah mencoba dan juga saya akan mencoba untuk latihan lebih dalam lagi karena sebenarnya saya memerlukan bantuan di bagian punggung ya, Mbak Dira ya. Betul, betul. Baiklah, saya akan melanjutkan latihannya. Tapi kita akan lihat informasi menarik lainnya. Tetaplah di Indonesia Morning Show. Yuk.